Muhammadiyah Purworejo, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 3E. Ini saya akan mendongeng untuk melengkapi tugas KPI dengan judul Penyelamat Sungai Mahakam yang ditulis oleh Zahra AN. Selamat menyaksikan. Penyelamat Sungai Mahakam yang ditulis oleh Kak Zahra AN. Halo semuanya, aku Inayah Mahanani akan membacakan dongeng berjudul Penyelamat Sungai Mahakam. Di sini ada pemerannya yaitu burung elok, terus ada pesut mahakam dan juga ada buaya mahakam. Cerita ini ditulis oleh Zahra AN. Elok, si burung enggang, berdiri di atas pohon sembari mengepakkan sayapnya. Teman-temannya sedang bermain. Elok senang bermain sekali dengan mereka. Namun, Elok ingin sekali bertemu sahabatnya, yaitu Poppy, si pesut mahakam. Sudah lama, Elok tidak melihat Poppy di daerah Sungai Mahakam. Hari itu, Elok berdiri di tepi sungai, lalu mengepakkan ekornya sembari bersedih. Elok tahu, Poppy sudah lama tidak mendekati Sungai Mahakam untuk menemuinya. Sebelumnya, hampir setiap hari, Elok dan juga pesut sering bertemu untuk saling bercengkrama dan juga bermain bersama. Mereka akan mengobrol dan bermain bersama dengan riang di tepi Sungai Mahakam yang indah. Sesekali Elok menunjukkan kemampuannya yang bisa terbang tinggi dan juga sayapnya yang sangat indah. Poppy juga menunjukkan kemampuannya yang dapat menyelam Sungai Mahakam dan melompat-lompat indah di permukaan Sungai Mahakam. Elok sangat sedih karena telah lama Poppy tidak menampakkan dirinya di Sungai Mahakam. Elok ingat pertemuan pertamanya saat itu dengan Poppy. Waktu itu, Poppy terjerat oleh jaring-jaring nelayan untuk menangkap ikan. Elok melihat Poppy yang terjerat jaring, kemudian membawa teman-temannya yang lain untuk menyelamatkan Poppy dari jeratan jaring nelayan. Sejak saat itu, Poppy dan juga Elok sering bertemu dan muncul untuk bermain bersama. Elok sedih, ia menunggu di tepi sungai hingga bosan. Teman-teman Elok yang ingin mengajak bermain pun ikut kebingungan ada apa gerangan dengan Elok. Elok hanya berbicara dalam hati, kemana ya perginya Poppy? Pandangan Elok tertuju pada sungai dengan sedih. Sekarang banyak sekali sampah di Sungai Mahakam. Dulunya sangat indah, sekarang dihiasi oleh puluhan sampah. Sungai menjadi kotor. Elok berpikir, apakah ini penyebab Poppy tidak datang ke sungai menemuinya? Keesokan harinya, Elok lagi dan lagi pergi di tepian Sungai Mahakam untuk menunggu sahabatnya, Poppy. Namun Poppy tidak datang juga. Elok takut terjadi sesuatu kepada Poppy. Apakah dia terjerat jaring nelayan lagi atau justru Poppy tidak mau lagi berteman dengan Elok? Teman-teman Elok pun membujuk, "Tenang Elok, nanti aku akan meminta bantuan kepada buaya-buaya di tepi sungai untuk mencari Poppy sahabatnya," hibur teman Elok. Elok sangat setuju karena Elok sangat merasa kehilangan Poppy pesut mahakam sahabatnya. Akhirnya Elok mencari Poppy sendirian. Ia terbang ke sana kemari mencari Poppy, menyusuri sungai hingga kelelahan. Sungai Mahakam ini sangat luas, tapi sayang sekarang hanya dipenuhi dengan sampah. Elok memutuskan beristirahat sejenak di tepi sungai sembari kembali memikirkan Poppy. Dan tiba-tiba seekor pesut datang menghampiri dirinya. Dan itu adalah Poppy. "Poppy, kemana saja kamu kemarin? Kamu menghilang begitu saja. Apakah kamu sudah tidak mau berteman denganku?" ujar Elok
terdiam dan memasang wajah sedih. Maafkan aku, Elok. Aku tidak maksud bersedih. Namun, kita tidak bisa bertemu kembali saat ini. Kenapa begitu, Poppy? Apa yang terjadi padamu? Sedih Elok. Sungai ini sekarang dipenuhi oleh sampah. Teman-temanku banyak sekali yang sudah keracunan sampah dan meninggal. Hanya tersisa aku dan beberapa pesut-pesut yang lain. Aku dan pesut yang lain harus segera menyelamatkan diri dan mencari tempat di sungai ini yang belum tercemar oleh limbah plastik atau limbah sampah yang lain. Aku sangat sedih, Elok. Kemarin aku tidak bisa menemuimu. Elok sangat terkejut mendengar pernyataan Poppy. Ia merasa kasihan dan sedih atas apa yang dialami oleh sahabatnya, Poppy. Kita tidak bisa diam saja, Poppy. Kita harus segera bertindak. Ini telah merusak habitat kita. Manusia itu buang sampah sembarangan. Manusia-manusia membuang sampah sembarangan di Sungai Mahakam. Lalu bagaimana ini? Apakah kamu punya ide? Ucap Poppy kepada Elok. Ya, aku punya ide, Elok. Elok pun menjelaskan rencananya. Elok dan Poppy akan meminta bantuan kepada seluruh hewan yang ada di Sungai Mahakam untuk membersihkan sampah-sampah di Sungai Mahakam. Hari itu mereka sepakat untuk mengumpulkan semua sampahnya. Semua hewan berkontribusi membersihkan sampah. Ikan-ikan, burung-burung, dan seluruh hewan yang lain membawa sampah dari sungai ke daratan tepi Sungai Mahakam. Semua hewan bergotong royong membawa sampah yang ada di Sungai Mahakam ke permukaan. Ada Elok, Poppy, hewan-hewan lain seperti ikan, burung, dan juga hewan di Sungai Mahakam yang lain. Setelah mereka semua bergotong royong membersihkan sampah di Sungai Mahakam, sekarang sedikit demi sedikit Sungai Mahakam telah kembali seperti semula, indah dan juga bersih. Nah, sekarang jadi lebih segar kan? Ujar Poppy. Tapi aku tetap sedikit khawatir, Elok. Apakah besok manusia akan datang lagi membuang sampah di sungai seperti kemarin? Elok pun murung. Bagaimana ini, Poppy, agar sampah tidak kembali lagi merusak Sungai Mahakam sebagai tempat tinggal kita? Elok dan Poppy hanya terdiam kembali. Aha, aku punya ide, ujar Elok. Aku akan menghubungi penguasa sungai ini, yaitu Benny, si raja sungai. Benny, si raja sungai. Buaya-buaya, Benny, si raja sungai. Elok akan meminta bantuan kepada buaya di Sungai Mahakam untuk menakuti manusia yang akan membuang sampah di sungai. Manusia-manusia yang akan membuang sampah di tepi sungai akan dihadang dan juga ditakut-takuti oleh buaya, yaitu Benny dan juga kawan-kawannya. Banyak sekali manusia yang akhirnya pergi karena ketakutan karena terdapat banyak buaya di tepi Sungai Mahakam. Hari itu Sungai Mahakam kembali bersih seperti semula. Elok dan juga Poppy kembali sering bertemu dan bermain bersama seperti sedia kala. Dan juga semua hewan-hewan yang ada di Sungai Mahakam merasakan kembali keindahan Sungai Mahakam yang bersih dan juga segar.